Halo teman-teman, selamat datang di channel Alif Razan Saputra. Saya Alif Razan Saputra dan kita langsung saja ke codingannya teman-teman. Kita sudah di chapter 8. Nah, di sini kita akan menyelesaikan CRUD-nya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah di Visual Studio Code-nya. Kita langsung buka di controllernya teman-teman ya. Nah, terakhir kita sudah memiliki dua function ini. Kemudian kita akan selesaikan CRUD-nya sampai dengan delete ya teman-teman. Pertama-tama, kita akan lengkapi dulu untuk function-function di sini, command-nya, next command-nya. Pertama ada post, kemudian ada body, put, delete. Nah, nanti kita akan gunakan semuanya ini ya teman-teman. Oke, langsung kita buat langsung post di sini teman-teman. Nah, pertama kita konfigurasi dulu untuk routingnya teman-teman. Jadi, karena di sini kita sudah lihat master user yang akan routing ini yang akan digunakan di front end. Untuk create barunya kita akan menggunakan seperti ini teman-teman, create ya. Jadi nanti teman-teman tembaknya ke sini, http, nah master user create. Oke, gimana caranya pasangnya ya, seperti ini teman-teman, create. Oke, lanjut kita buat function ya, create. Nah, semua post itu membutuhkan body, karena dari body itu dia mendapatkan datanya teman-teman, payloadnya. Oke, kita tambahkan body di situ. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai variabel ini, body param. Nah, body param ini kita bisa menggunakan tambahan DTO ya, teman-teman. Atau data transfer object. Nah, kita update DTO-nya di sini. DTO, user DTO. Nah, tutup lagi. Sini kita update. User DTO. Nah, user DTO di sini kita gunakan kolom-kolom ya, teman-teman. Kolom-kolom yang ada di table. Itu ada apa aja? Ada pertama user ID, number, name, dan password. Oke, ini sudah ada semuanya dan kita tinggal tambahkan validasi-validasinya itu, kelas validatornya. Pertama untuk user ID saya gunakan optional, kemudian saya gunakan is integer. Oke, format dokumen. Untuk name kita gunakan is string. Kemudian satu lagi kita gunakan is not empty. Jadi wajib dikirim ya teman-teman. Untuk username-nya juga sama dan passwordnya juga sama. Oke, sudah selesai. Nah, user DTO ini kita export ke controllernya teman-teman. Boleh ini di copy, kemudian masuk ke controller, kemudian di bagian body param kita paste, kemudian kita hapus sedikit, control, spasi, enter. Oke, dia akan otomatis di export. Oke, selanjutnya kita buat service-nya. Masuk ke service, user. Ini juga kita menggunakan user DTO. Ya, sama kayak tadi kita export user DTO-nya. Oke, di sini karena kita masih menggunakan mock data, jadi kita belum berinteraksi dengan database-nya. Pertama kita buat payload-nya dulu. Payload-nya berdasarkan user DTO juga. Nah, kalau kita kontrol spasi, di sini ada keluar kolom-kolomnya teman-teman. Pertama user ID-nya kita update, kita ganti met random. Kenapa kita menggunakan met random? Karena kita tidak melakukan auto increment secara manual. Jadi
langsung kita tembak ke met random. Jadi dia akan mendapatkan nomor-nomor yang random. Oke, selanjutnya tanpa perlu kita lakukan inisiasi satu persatu seperti ini, ya, kita bisa melakukannya lebih mudah, yaitu seperti ini. Oke, jadi semua data body masuk ke sini. Oke. Kemudian kita lakukan push ke user datanya. User data itu user data mock-nya ya teman-teman, di sini. Kita push payload-nya. Kemudian kita return, kembalikan user datanya, sorry. Kita kembalikan user datanya. Atau ya, bukan deh, kita kembalikan payload-nya aja. Oke, kemudian kembali ke controller. Nah, di sini kita melakukan pemanggilan create user dan body param. Oke teman-teman, itu adalah cara untuk melakukan create-nya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan update. Oke teman-teman, kita akan melakukan update-nya. Caranya gimana? Pertama kita membutuhkan put, kita copy, taruh sini, put. Nah di sini root-nya kita akan gunakan seperti ini teman-teman, garing id, kemudian di sini garing lagi update. Nah seperti ini ya teman-teman. Kita buat dulu update set. Nah di sini seperti biasa update ini membutuhkan body juga ya teman-teman. Jadi bisa kita copy. Namun di sini kita bisa tambahkan param ID. Nah, sebenarnya ini tidak begitu wajib, tapi untuk penambahan saja ya. Jadi di sini bisa menggunakan beberapa function di sini, param dan body, dan ada juga bisa query gitu ya. Tapi kita gunakan dua ini saja, cukup. Setelah itu kita buat service-nya. Kita batik ke user service. Nah, di user service kita buat dulu function-nya. Kita panggil ID number dan body user DTO. Oke. Untuk melakukan update berarti kita harus mencari datanya terlebih dahulu. Apakah itu ada atau tidak ya. Baru diupdate. Berarti di sini kita update seperti ini. Const is exist is user exist. Kemudian kita cari di datanya, define. Di sini kita bisa pakai find index ya. Kemudian user ID sama dengan ID. Oke. User ID find index ini itu nge-returnnya nomor indeks ya teman-teman. Jadi kita bisa validasi di sini if nomor indeksnya adalah sama dengan -1. Nah, arti -1 ini berarti nggak ketemu ya teman-teman, nggak ada gitu ya. Berarti kita return user not found. Kita masih bisa gunakan ini ya, user not found exception. Copy aja, paste. Nah, setelah itu kita enter. Nah, jika ketemu kita akan lakukan update. Caranya user datanya ambil dulu, kemudian kita masuk ke indeksnya ya. Masuk ke indeks dari yang sudah didapatkan tadi. Masuk ke indeksnya, kemudian kita buka objeknya. Nah, objeknya ini kita berikan nilai dari user indexnya, kemudian kita berikan nilai dari bodinya.
Kenapa bodinya nggak di atas? Karena body ini akan meng-override gitu ya, user data ini. Oke. Oke. Next. Setelah itu kita return user data ID. Ya, user data ini dengan indeksnya. Oke, save. Kemudian kita kembali ke controller, kita gunakan service itu. Return this user service update user ID. Nah, taruh sini juga body param. Oke. Itu adalah cara untuk mengupdate-nya, teman-teman. Dan kita akan coba semuanya ini di akhir ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Yang terakhir adalah delete. Oke. Pertama-tama kita copy dulu delete-nya. Paste di sini boleh. Oke, jangan lupa. Nah, di delete ini kita gunakan root yang sama seperti update, tapi diakhiri dengan kata-kata delete. Sebenarnya ini tidak wajib ya teman-teman untuk menyamakan rootnya dengan saya. Jadi sebenarnya bebas ya untuk bereksplor. Oke, di sini kita taruh delete user. Nah, karena ini hanya mengambil ID param, jadi kita hanya butuh ini. ID param number. Oke. Nah, oke. Kemudian kita siapkan dulu service-nya. Oke, di sini service-nya sudah saya buka. Kemudian kita mulai delete user. Nah, berdasarkan tadi apa? ID. Sama dengan update, kita juga akan gunakan ini, copy ya. Jadi kita cari dulu usernya ada nggak nih. Ternyata kalau ada di delete. Kalau nggak ada ya bilang user not found gitu ya. Nah, untuk delete-nya kita bisa lakukan seperti ini. User data, kemudian pakai fungsi splice ya. Splice apalah. Oke. Nah, start number-nya itu dari user existing. Kemudian kita hapusnya itu hanya satu. Ya, satu. Kemudian kita bisa di sini return karena sudah di delete, kita bisa return true. Oke. Simple ya, teman-teman. Oke. Langsung kita gunakan function ini di controller. Oke, sudah di controller. Kita panggil return this user service delete user ID. Nah, oke. Semuanya sudah ada ya, teman-teman. Ada post, put, delete. Namun ada satu hal yang paling penting yang kita belum setting, yaitu setting validasinya secara global. Jadi ada use global pipes ya. Oke, di main sini. Oke, bagian sini kita update app use global pipes. Nah, sini kemudian new validation pipes. Nah, kita akan lihat perbedaan penggunaan ini atau tidak ya, teman-teman. Tapi kita run terlebih dahulu. Kita running run start F. Kemudian sambil menunggu kita buka Postman ya. Oke, saya sudah di Postman ya. Kita bisa duplicate ya ini. Misalnya duplicate. Kemudian kita ganti namanya jadi create ya. Create. Kemudian kita ganti metodenya jadi post. Kemudian kita ganti ini jadi create. Oke. Nah, setiap create itu biasanya apa yang dikirim dari front end adalah JSON. Jadi kita
setup di body sini menerima kiriman JSON atau mengirim data kiriman JSON di bagian row. Nah, di sini ada di JSON ya. Nah, kemudian kita kirim kosong terlebih dahulu seperti ini. Dengan posisi codingan use global pipes-nya kita coba matikan ya. Kita coba matikan use global pipes. Ini kita coba matikan. Kemudian kita save. Kemudian kita kembali. Dan kita akan coba push-nya. Atau send, sorry. Oke. Tidak terjadi apa-apa. Bahkan tidak terjadi validasi. Jadi, use pipe global pipe itu adalah untuk memvalidasi data kiriman. Jadi mengaktifkan class validatornya, teman-teman. Nah, jika kita aktifkan kembali seperti ini, save, kemudian kita masuk ke dalam Postman-nya. Kita coba tembak lagi. Lihat. Nah, di sini validatornya berhasil ya. Validatornya nyala gitu ya. Makanya use global pipes itu penting ya, teman-teman. Jangan sampai teman-teman tidak setup ini. Oke, kita kembali ke Postman. Oke, di sini di Postman kita harus kirim name, username sama password. Oke, dari itu kita kirim name, kita bisa copy biar cepat. Sekarang di sini kirimannya Alif. Ini username-nya kan Alif juga. Passwordnya misalkan 12345. Oke, kita save dulu, kemudian kita langsung kirim, teman-teman. Oke, di sini datanya kita lihat, bisa lihat datanya ada alifnya, sudah tersetting. Coba sekarang kita ambil keseluruhan data. Ada alif di sini ya, mantap. Jadi itu adalah create ya. Jadi dia akan menambah, mempush. Kita coba lagi dengan data yang berbeda, tambah x saja sini, nggak apa-apa. Kita push, sudah masuk. Kita lihat di get user, all user. Oke, itu ada ya. Oke, itu sudah berhasil. Berarti create-nya sudah berhasil. Sekarang kita akan coba update-nya. Nah, untuk update kita mulai aja dulu di duplicate. Kemudian ini kita duplicate update user. Oke, kita gunakan itu metodenya put. Nah, di codingan kita sebelumnya kita gunakan put ini dengan segmen yang berbeda. Jadi segmennya itu seperti ini. Sudah ada ID-nya, ada update-nya. Oke, segmennya itu seperti ini. Master user, ini di sini ada ID. Nah, kemudian sini ada update. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita pilih terlebih dahulu apa yang mau diupdate. Anggaplah kita tidak tahu ya, maksudnya ngasal gitu ya. Misalnya kita ngasal, apakah validasi not found-nya berjalan dengan baik? Kita lihat. Ya, berjalan dengan baik. Oke, berhasil. Sekarang kita pilih usernya yang akan diupdate. Kita coba update body ini ya, teman-teman. Satu kita update menjadi body. Oke, sini kita update bodinya jadi body Yanto misalnya. Yanto. Oke, kita send. Sudah terupdate Budianto. Sekarang kita lihat get user all.
terupdate ya teman-teman, Budianto. Berarti update-nya juga sudah berhasil. Oke, good. Yang terakhir, kita coba yang terakhir, delete. Langsung saja teman-teman, kita duplicate sini, bagian sini, diduplicate. Kemudian setelah diduplicate, kita ganti ini jadi delete functionnya, metodenya maaf. Kemudian kita ganti sini delete. Oke, kita akan ini belum delete bagian atas user. Kita akan delete user Siva ya teman-teman. Berarti nomor 2. Kita coba update di sini, ganti parameter nomor 2. Kita send true. Apakah dia benar-benar hilang? Kita find berdasarkan ID 2 find kosong. Ada yang kurang berarti. Coba kita find lagi berdasarkan all. Siva ngilang. Oke, sudah hilang teman-teman. Berarti untuk function yang get user by ID ini ada sedikit belum di setup. Sekarang kita coba delete nomor 3. Delete true. Kita find lagi. Ya, sudah tidak ada dindanya ya teman-teman. Oke, itu dia CRUD. Kita cukupkan dulu codingan kita, tutorial kita hari ini, dan kita akan lanjut tutorial kita hari ini. Dan kita akan lanjut tutorial kita sampai dengan tutorial ini selesai teman-teman, sampai dengan kita integrasi dengan front end-nya. Nah, pastinya di tutorial-tutorial selanjutnya akan lebih menarik lagi. Jadi, bagi teman-teman yang menyukai video ini dan menurut teman-teman bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya. Oke, teman-teman. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.